Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah bagaimana meningkatkan gairah seksual pada penderita diabetes. Salah satu komplikasi yang disebabkan oleh penyakit diabetes adalah neuropati diabetik. Banyak jenis neuropati diabetik. Neuropati otonom adalah salah satu jenis neuropati diabetik yang memengaruhi sistem respons saraf otonom yang mengendalikan fungsi jantung, kandung kemih, lambung, organ seks, dan mata. Kerusakan saraf otonom yang berhubungan dengan organ seks dapat menurunkan gairah seksual karena disfungsi ereksi. Hal ini diakibatkan karena diabetes atau vagina yang kering. Karena ada rasa malu, biasanya mereka banyak yang merahasiakan hal tersebut. Jika itu terjadi, alangkah baiknya untuk segera mengatasinya. Keharmonisan rumah tangga dapat diciptakan salah satunya dengan berhubungan intim suami istri yang saling membahagiakan. Apa saja penyakit yang bisa menyebabkan gairah seksual menurun? Yang pertama adalah diabetes dan penyakit jantung. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan pembuluh darah. Penderita diabetes juga lebih rentan terhadap penyakit jantung. Adanya masalah pada jantung dapat menyebabkan aliran darah menuju area-area sensitif dan organ intim terhambat. Akibatnya, Anda akan lebih sulit untuk terangsang dan bahkan menyebabkan hilangnya gairah seksual. Pada pria, kerusakan jaringan ini berpotensi menyebabkan masalah disfungsi ereksi. Baik itu sulit mencapai ereksi atau sulit untuk mempertahankan ereksi, dan sulit orgasme atau sulit ejakulasi. Bahkan 1 dari 3 pria yang terkena diabetes mengalami disfungsi ereksi alias impotensi. Pada wanita, penurunan gairah seksual lebih dipengaruhi oleh sulitnya mencapai orgasme akibat klitoris yang juga tidak mampu merespon rangsangan karena kerusakan saraf pada klitoris tersebut. Selain itu, wanita yang memiliki diabetes juga lebih rentan terinfeksi vaginitis, yaitu infeksi jamur pada vagina, dan sistisis, yaitu salah satu jenis infeksi pada saluran kemih. Hal ini dapat membuat hubungan seksual terasa sakit dan dipengaruhi oleh gatal dan rasa panas. Yang kedua, gangguan saraf. Kerusakan saraf, misalnya akibat neuropati diabetik, dapat menyebabkan gairah seksual hilang. Gangguan saraf
memang tidak secara langsung berpengaruh pada produksi hormon seks libido, namun bisa menghambat reaksi tubuh untuk merespon stimulasi seksual. Gairah dan orgasme dikendalikan oleh saraf-saraf yang ada di organ intim, yaitu pada penis, vagina, dan klitoris. Selain itu, gairah seksual juga dikendalikan oleh bagian tubuh sensitif lainnya. Saraf-saraf ini menerima stimulus seksual dan mengirimkan sinyal rangsangan tersebut ke otak. Dari situ, otak akan merespon dengan cara mengalirkan darah ke organ intim Anda. Bila sudah cukup terangsang, penis akan ereksi dan kemudian ejakulasi. Klitoris pada wanita juga bisa terangsang dan ereksi. Nah, gangguan pada saraf tubuh manapun dapat menghambat atau mengacaukan proses rangsangan tersebut. Akibatnya, Anda jadi tidak bergairah, tidak ereksi, atau bahkan sulit orgasme. Kerusakan saraf yang menyebabkan gairah seksual hilang biasanya dialami orang yang mengidap penyakit diabetes, jantung, stroke, gagal ginjal, dan penyakit mental. Selain itu, orang-orang yang pernah menjalani operasi panggul atau pernah mengalami cedera pada sumsum tulang belakang juga rentan mengalami kerusakan saraf yang bisa menyebabkan susah orgasme. Sekarang, bagaimana pengelolaan diabetes agar gairah seksual meningkat? Mengendalikan kadar gula darah agar selalu normal dalam jangka panjang dapat mengatasi gangguan seksual yang dialami oleh pengidap diabetes. Diabetes yang dikelola dengan baik akan membuat pembuluh darah tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi dan meningkatkan sensasi seksual. Selain itu, risiko diabetes yang dikendalikan dengan baik juga dapat meningkatkan energi dan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini dapat membuat seseorang lebih bugar dan lebih mampu melakukan aktivitas seksual dengan baik. Adapun langkah-langkah untuk menurunkan kadar gula darah pada pengidap diabetes agar meningkatnya gairah seksual adalah sebagai berikut. Pertama, perhatikan pola makan. Lakukan pola makan sehat. Konsumsilah karbohidrat kompleks seperti sayuran, buah-buahan segar, biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan lain yang memiliki serat. Berikutnya, konsumsilah protein tanpa lemak jenuh. Selanjutnya, konsumsilah lemak baik atau lemak tak jenuh. Selanjutnya, hindarilah lemak jenuh atau lemak trans. Dan yang terakhir, stop konsumsi makanan yang berbahan gula dan berbahan tepung. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur
dapat menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperbaiki aliran darah ke organ-organ seksual. Pilih jenis olahraga yang disukai, bisa jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Yang perlu juga jadi perhatian adalah bahwa Kegel merupakan salah satu olahraga yang dapat membantu memperlancar aliran darah ke alat kelamin. Lakukan olahraga tersebut secara konsisten minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga, kelola berat badan. Menjaga berat badan dapat membantu meningkatkan kontrol diabetes dan sekaligus mengurangi risiko komplikasi gangguan seksual. Yang keempat, konsumsi obat-obatan dengan teratur. Dalam keadaan tertentu, jika diresepkan obat-obat untuk mengolah diabetes, penting untuk mengonsumsinya sesuai dengan petunjuk dokter. Dengan begitu, maka kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi risiko komplikasi. Tentunya dengan gula darah yang normal, gairah seksual akan meningkat. Yang terakhir, mengelola stres. Berbagai teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau terapi kognitif perilaku dapat membantu mengurangi stres. Stres yang dikelola dengan baik akan membantu menjaga keseimbangan hormonal dan meningkatkan sensasi atau gairah seksual. Agar channel YouTube ini semakin berkembang, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.